Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang kerjasama bisnis dalam Islam, yaitu syirkah, musyarakah. Nah, pengertian syirkah adalah secara bahasa percampuran atau ikhtilat, yaitu pencampuran antara suatu harta dengan yang lain sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Nah, artinya apa? Penggabungan dua bagian atau lebih menjadi kesatuan yang utuh. Kenapa tidak bisa dibedakan dan tidak bisa dibagi dua lagi, ya, dipisahkan lagi campurannya? Itu ibarat seperti kopi dan gula misalnya. Ya, sudah kita campur, kita aduk, dan itu tidak akan mungkin untuk dipisahkan lagi. Nah, itulah yang dimaksud pencampuran. Nah, selanjutnya, syirkah ini digunakan oleh umat Islam untuk transaksi bersama atau kerjasama perkongsian dalam bisnis, baik itu dalam perdagangan maupun jasa. Nah, secara istilah, pengertian syirkah ini yaitu akad, ya. Nah, yang pertama itu akad kerjasama antara dua pihak, jadi minimal dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang halal tentunya, ya. Nah, di mana pihak itu masing-masing memberikan kontribusi, bisa berupa dana, bisa berupa tenaga atau keahlian, dengan kesepakatan, ya, bagi hasil maupun untung dan rugi. Nah, berapa besar yang harus ditanggung, yang harus diterima dalam hal keuntungan dan kerugian ini adalah dalam kaitannya dengan besaran kontribusi atau porsi masing-masing pihak, ya. Oke, kalian perhatikan pengertiannya. Ada unsur akad, ada unsur pihaknya, kemudian unsur kontribusi dengan sharing yang adil, baik itu untung maupun resikonya, ya, dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan atau porsi kontribusinya tadi. Ya, jelas ya. Anda perhatikan pengertian syirkah ini karena penting untuk selanjutnya nanti. Nah, dasar hukum syirkah ini ada pada surat Shad ayat 24, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat atau yang bekerja sama itu sebagian berbuat zalim kepada pihak yang lain, kecuali adalah orang itu beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah, ya. Jadi teman-teman yang mungkin berpengalaman melaksanakan bisnis dengan kerjasama pasti merasakan hal ini. Pada saat susah itu saling fair, ya, adil, keuntungan kerugian dibagi rata. Tetapi lihat apabila sudah mencapai kesuksesan, laba yang tinggi, nah itu sudah mulai berlaku zalim. Nah, itulah sehingga kita harus terus menguatkan iman kepada Allah sehingga kita termasuk golongan yang sedikit ini, ya, dalam hal berbisnis. Kemudian hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah bahwasanya kaum muslim berserikat dalam 3 hal, yaitu padang rumput atau tanah, ya, air dan api. Di materi kepemilikan tentang dalam Islam, ya, kepemilikan dalam Islam termasuk kepemilikan yang umum atau umat itu adalah tanah, air dan api tadi, ya, sehingga kita dalam menjalankan muamalah dalam kehidupan sehari-hari kita harus memahami bagaimana prinsip kepemilikan dalam Islam. Yang mana kepemilikan individu, sumbernya apa, kepemilikan umat itu yang mana, kepemilikan negara apa saja. Nah, itu harus kita
pahami. Kemudian hadis yang lain meriwayatkan sesungguhnya Allah berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang bekerja sama secara syirkah tadi ya, kerjasama, selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Apabila salah satu pihak itu berkhianat, maka Allah keluar dari kerjasama di antara mereka. Nah, jadi keberkahan itu nomor satu. Bagaimana ikut campur tangannya Allah itu penting bagi kelanjutan bisnis kita ya, tentunya untuk di akhirat nanti. Nah, sehingga yang pertama adalah yang kita kejar pahala, itu jangan lupa ya. Nah, bagaimana ayat di atas itu menunjukkan pengakuan Allah ya, kaitannya dengan kepemilikan harta konsepnya. Kemudian dijamin adanya keberkahan dari Allah dalam hal perlindungan, kemudahan, ya, rezeki selama tidak ada pengkhianatan di antara salah satunya dalam bekerja sama. Ijma atau pendapat umum para jumhur ulama ya kebanyakan secara eksplisit akad musyarakah atau syirkah tadi adalah sah secara syar'i. Nah, meskipun ada beberapa hal pendapat, pembagian dan deskripsi dari jenis-jenis musyarakah ini. Karena banyak sekali ya syirkah itu. Baik, syarat syirkah. Nah, teman-teman, di sini saya sampaikan lagi. Setiap hukum Islam itu ya, baik ibadah atau muamalah, itu pasti ada rukun dan syarat. Nah, syarat ini adalah faktor eksternal. Nah, rukun itu faktor internal. Ya, perhatikan ya. Syarat itu adalah eksternal. Artinya apa? Di luar ibadah atau di luar kegiatan. Misalnya sholat. Syaratnya sholat apa? Berarti yang eksternalnya gerakan sholat apa? Berwudu, beragama Islam, suci dari hadas dan najis, itu contohnya dalam hal syarat sholat. Nah, kalau rukun itu adalah internal dari ibadah atau kegiatan itu. Contoh rukun sholat, apa internal ibadah sholat? Ya takbiratul ikram, al-fatihah, ruku, sujud, dan seterusnya. Jelas ya? Harus diingat loh. Apa itu syarat? Apa itu rukun? Ya. Oke, syarat syirkah yang pertama, bahwa mitra bisnis ini merupakan wakil dari yang lain, artinya memiliki kewenangan, ya, mengelola misalnya, karena perlu izin, ya, karena masing-masing mendapat izin untuk menjadi wakil mengelola harta, untuk mengembangkan harta. Tuh. Yang kedua, pembagian keuntungannya jelas dalam bentuk nisbah atau prosentasi. Nisbah atau prosentase ini dari mana? Dari keuntungan. Ya, dari laba. Bukan dari seberapa besar uang yang kita investasikan untuk kerjasama misalnya. Bukan. Kalau 10 juta keuntungannya 10% dari 10 juta itu bukan dari jumlah besarnya modal ya, tetapi dari jumlah besarnya laba atau keuntungan. Nah, yang ketiga, tuh bukan dalam bentuk nominal, ya. Misalnya 500 untuk masing-masing, itu enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena mengacu kepada laba atau profit tadi. Nah, disinilah letak keadilan dalam kerjasama di Islam, yang mana apabila seseorang itu menghendaki menerima keuntungan, sudah tentu dia harus menghendaki dan menerima jika terjadi resiko atau kerugian. Itu yang namanya syirkah, kerjasama.
Kalau tidak ingin menderita kerugian, maka akadnya pinjam meminjam. Ya, pinjam meminjam gitu. Jadi tidak menerima keuntungan tetapi juga tidak menerima kerugian. Itu kalau pinjam meminjam. Jelas ya? Nah, berikutnya tadi adalah syarat pelaku usahanya ya. Sekarang syarat modal. Modal itu harus ada ketika melakukan kontrak atau akan melakukan akad kerjasama. Artinya apa? Islam selalu berorientasi kepada kondisi real. Jadi tidak menerima kepemilikan yang maya, ya. Kemudian kepemilikan yang tidak jelas, tidak ada uangnya, tidak ada barangnya, itu tidak boleh. Modal harus ada. Ya, real. Kemudian modal itu harus berupa uang, bukan berupa barang komoditi. Yang kenapa tidak diperbolehkan? Nanti akan berbeda nilainya. Misalnya saya ikut kerjasama pengadaan modal yang saya berikan mesin atau alat mesin jahit misalnya. Nah 5 tahun kemudian rusak, tidak bisa dipakai. Nah itu tidak jelas kepemilikannya bagaimana. Ya, kecuali kemudian mesin jahit tadi didasarkan, dinominalkan, dihargai sekian juta, kemudian dicatat dalam akad bahwa saya memiliki modal sekian juta. Nah itu boleh ya, jadi nominal, harus berupa uang. Nah pendapat Imam Malik membolehkan modal itu tidak harus uang, tetapi bisa komoditi lain yang dapat ditentukan kadarnya secara ekonomi atau yang bisa diukur tadi. Contohnya apa? Ya diukur dengan uang besarnya. Tuh. Nah, masuk kepada rukun syirkah. Nah, rukun ya. Tadi apa rukun? Faktor internal. Internalnya syirkah. Jadi bayangkan kita sedang kerjasama, ya bisnis. Nah, yang ada di internal bisnis itu apa yang pertama? Kedua pihaknya itu harus ada, ya, yang berakad, pihak 1 dan pihak 2. Nah, jadi nggak boleh gimana kerjasama syirkah cuma 1 orang sendiri, ya itu bukan syirkah namanya. Kemudian yang kedua, modal atau materi itu ada, ya. Jadi ada pelakunya, ada modal usahanya. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling penting itu adalah sighot, ijab dan qabul. Itu apa? Akad. Akad itu apa? Perjanjian, ikatan. Ya. Nah, kalau akad nikah itu kan perjanjian suci yang tidak akan putus ikatannya. Nah, ibaratnya itu. Nah, ini akad harus juga disampaikan, ya. Detail apa kewajiban, apa hak, kemudian bagaimana keuntungan jika menderita kerugian, dan seterusnya. Nah, skema jenis-jenis musyarakah, jenis-jenis syirkah, ya, ada 2, yaitu syirkah amlak. Amlak itu milik. Nah, jadi berdasarkan kepemilikan ada jabr dan ikhtiar. Yang kedua adalah syirkah uqud. Ya, yang kita bahas di sini adalah syirkah uqud. Yang pertama ada mudharabah, syirkah abdan, wujuh, mufawwadah, dan ainan. Penjelasannya ya. Nah, syirkah amlak itu adalah kepemilikan. Jadi syirkah atau hubungan bisnis karena adanya kepemilikan. Syirkah jabariyah atau al-jibr tadi ya, syirkah yang terjadi tanpa ada keinginan pihak yang bersangkutan. Misalnya apa? Warisan. Ya. Nah, kenapa kok syirkah warisan itu? Nah, jadi sering kita dengar ya, perusahaan, gedung-gedung, kemudian PT CV. Nah, itu jika meninggal diberikan kepada ahli waris. Nah, itu kan termasuk tuh, warisan. Kaitannya dengan bisnis atau syirkah.
Kemudian syirkah ikhtiar tadi ya. Nah ya, adalah yang terjadi karena ada keinginan pihak yang bersangkutan. Ya, jadi ya seperti bisnis pada umumnya, ada keinginan, pengennya usaha apa, beli barang dan modal seperti apa gitu. Nah, syirkah uqud itu adalah terjadi karena adanya kesepakatan dua orang atau lebih, dan masing-masing mereka itu memberikan kontribusi baik berupa modal atau keahlian ya. Kemudian berbagi untung dan ruginya. Yang pertama ya, syirkah ainan. Syirkah ainan adalah kerjasama ya, tetapi kontribusinya di sini tidak harus sama. Ya. Oke, teman-teman, Anda cukup ingat saja pengertian syirkah yang saya sampaikan di awal tadi. Ya. Berapa banyak orangnya berkontribusi berupa dana dan juga keahlian atau tenaga ya. Dengan porsi masing-masingnya itu sesuai kontribusi baik berupa modal dan keahliannya tadi, dan juga keuntungan dan kerugiannya. Nah, kalian perhatikan yang saya lingkari ini saja. Syirkah ainan berarti tidak harus sama. Jadi boleh kalau saya ngasih modal 1 juta, Anda kasih modal 10 juta, nah boleh. Artinya apa? Kalau untung jelas Anda menerima nisbah bagi hasil keuntungan lebih besar, karena kontribusi Anda lebih besar. Kalau terjadi kerugian, Anda yang akan menanggung rugi lebih banyak. Nah, seperti itu namanya syirkah ainan. Tidak harus sama, baik secara kontribusi dan nisbah bagi hasilnya. Syarat khusus syirkah ainan, ya, Anda ingat tadi syarat syirkah ya. Nah, yang pertama ini ya sebenarnya sama ya dengan yang saya sampaikan syarat syirkah secara umum di awal tadi. Intinya pelaku di sini kompeten karena apa? Bisa menjadi wakalah. Ya, sehingga diberikan izin kepada pihak tersebut untuk melakukan kerjasama. Kemudian kewajiban dan haknya sesuai bobot atau porsi kontribusi ya yang sudah disepakati di awal oleh mitra bisnisnya. Modal utamanya adalah uang. Nah, tadi udah disampaikan syarat pelaku bisnis dan syarat modal. Ya, sama intinya. Kedua adalah syirkah mufawadah, adalah kebalikan dari syirkah ainan. Apa? Sama. Kontribusinya sama, besar uang modalnya itu sama, kontribusi tenaganya sama, hak dan kewajibannya sama. Jika mendapatkan keuntungan akan dibagi sama. Jika menderita kerugian, semuanya akan terbeban menanggung kerugian yang sama. Itu ya. Nah, secara syarat khususnya sama ya. Bisa menjadi wakalah ya, wakalah menjadi wakil. Kemudian modalnya berupa uang. Nah, kemudian keuntungannya sama masing-masing mitra bisnis. Tidak boleh dilakukan oleh mitra tertentu ya, karena dijalankan sendiri oleh pihak yang bekerja sama tadi. Kemudian yang ketiga syirkah abdan atau a'mal. Artinya kerjasama ini adalah tentang mitra bisnis 2 atau lebih dalam hal profesi yang sama, dapat proyekan yang sama, kerja sama-sama. Misalnya apa? Arsitek garap desain bareng-bareng, atau penjahit ya, seragam. Nah, artinya apa? Secara modal tidak ada ya, hanya modal keahlian, dan secara keuntungannya nanti juga yang order kepada penjahit akan melunasi di akhir nanti. Nah, syarat khususnya jika kontraknya dalam bentuk mufawadah, apa itu? Kontribusi yang sama ya, maka hak kewajibannya juga sama. Jika mengikuti bentuk ainan, kontribusi yang tidak sama jumlahnya, maka hak dan kewajibannya juga tidak sama, menyesuaikan kontribusi
masing-masing pihak. Gitu ya. Nah, tadi tidak melibatkan dana. Nah, karena kerjasama dalam hal profesi ya. Nah, itu syirkah abadan. Yang keempat, syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama dua orang atau lebih memiliki reputasi tanpa modal. Terus bagaimana? Bisa dari pihak ketiga. Jadi misal Anda dengan teman Anda punya kerjasama bisnis misalnya foto atau desain, ya. Kemudian ingin meningkatkan, mengembangkan bisnis tanpa modal karena pinjam dari pihak ketiga, gitu ya. Nah, atau ini pinjam tadi. Syaratnya apa? Sama ya. Jika mufawadah, hak kewajiban sama, ya. Kemudian bagaimana dalam hal kerugian terkait modal yang dipinjam? Nah, masing-masing harus memberikan kafalah atau jaminan. Ya, keuntungan dibagi rata jika itu berbentuk mufawadah. Jika berupa ainan, maka ya tidak sama sesuai kontribusinya, baik volume kerja maupun modal. Yang terakhir, nah ini adalah yang paling banyak ya, syirkah mudharabah. Adalah akad kerjasama antara pemilik modal, sohibul mal, dengan mudharib, orang yang mengelola. Artinya apa? 100% modal itu dari satu pihak dan 100% pengelola dari pihak yang lain. Gitu ya. Jadi dua pihak, satu nyediain modal, satu nyediain keahlian untuk mengelola. Nah, tentunya dalam usaha yang halal. Nah, contohnya apa? Paling gampang bank, ya. Kita nasabah nabung di bank, kasih uang. Nah, itu kita sebagai sohibul mal. Banknya yang mengelola semua uang-uang nasabah. Itu yang paling gampang. Keuntungan dari penggunaan dana mudharabah tersebut ya harus disepakati di akad awalnya. Ya, di akad di awal. Jadi kalau untung nasabah dapat berapa ya? Misalnya kalau pihak bank dapat berapa persen dari keuntungan. Nah, itu sudah harus disepakati di awal. Bagaimana jika terjadi kerugian? Maka akan ditanggung sohibul mal. Wah, gimana nih? Kita punya modal, kemudian syirkah mudharabah. Nanti kalau kerugian kita semua yang menanggung. Nah, jangan salah ya. Kerugian yang ditanggung sohibul mal itu jika berupa harta. Kenapa? Karena kita yang menyediakan harta kan 100% sebagai sohibul mal. Nah, kemudian pihak pengelola apakah tidak merasa kerugian? Tentu pengelola rugi tenaga, rugi pikiran, rugi waktu, rugi semuanya. Ya. Nah, jadi pada intinya kembali kepada sistemnya Islam yang mana rahmatan lil alamin dan juga adil. Terkait bisnis juga demikian, adil ya, untung dibagi rata, rugi juga dibagi rata. Mudharabah dari kata dzarb yang artinya memukul atau berjalan. Artinya apa? Proses seseorang itu dalam menjalankan, dalam beraktivitas ya, melangkahkan kakinya ini dalam berbisnis atau usaha. Nah, contohnya di surat Allah berfirman di surat Al-Muzammil ayat 20, dan wa akhuruna yadrobuna, yadrib dorob mudharabah itu ya. Nah, ini adalah skema mudharabah Nabi Muhammad dengan Khadijah ya. Jadi 100% uang dana itu adalah modal dari Siti Khadijah, yang mana Nabi Muhammad di sini melakukan pengelolaan 100%. Nah, dibawa ke pasar untuk diperdagangkan. Nah, bagi hasil itu sesuai porsi yang disepakati di akad awal. Nah, jadi dalam bisnis itu tentunya dari awal sudah ada akad. Untungnya berapa nisbahnya, gitu ya. Berapa ruginya gitu. Nih,
disampaikan saat akad. Nisbah bagi hasil itu kalau diberikan contoh ya seperti ini, 50-50 atau 60-40 atau 30-70 dan seterusnya gitu, dari keuntungan yang didapat ya. Nah, mudharabah ini sendiri itu terdapat dua macam. Yang pertama, mudharabah mutlak. Artinya apa? Tidak terikat. Contohnya apa? Bank. Kita menyimpan uang di bank sebagai sohibul mal ya, kita pemilik modal, pemilik uang, tidak terikat bisnisnya atau pengelolaannya. Jadi bank itu bebas. Bebas. Kalau bank syariah sudah tentu bebas tapi dalam industri yang halal. Ya, misalnya ya kuliner atau ya kontraktor pembangunan untuk masjid misalnya, bukan pembangunan untuk perusahaan miras gitu contohnya. Itu tidak terikat, mudharabah mutlaqah atau mutlak. Yang kedua mudharabah muqayyadah. Mudharabah yang terikat kepada syarat-syarat tertentu mengenai usahanya. Contohnya apa? Misal Anda datang kepada saya meminta kerjasama meminjam dana atau modal untuk bisnis apa? Misalnya ternak sapi. Nah, artinya di sini mudharabah muqayyadah. Saya meminjamkan Anda uang misalnya 20 juta untuk Anda gunakan mengelola usaha sapi gitu. Jadi terikat. Nah, itu contohnya. Nah, baik, sebagai akhir dari materi, 5 gambar skema ini adalah mewakili 5 contoh syirkah yang sudah saya jelaskan. Syirkah mufawadah itu sama ya, nih sama. Syirkah ainan itu tidak sama ya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kemudian syirkah wujuh adalah syirkah tanpa modal, ini artinya pinjam di pihak ketiga. Syirkah abdan itu adalah dari keahlian profesi para pihak yang bekerja sama. Dan syirkah mudharabah satunya 100% modal, satu pihaknya 100% mengelola bisnis. Nah, pembagian untung dan ruginya itu berdasarkan kesepakatan saat akad. Nah, ya, tuh porsi juga dari kontribusinya. Baik, teman-teman tolong diperhatikan dan dibaca lagi. Materi bisa dibuka sendiri di Skologi. Slide ke-10 sampai 20 ya, tentang syirkah inan, mufawadah, abdan dan wujuh kalian baca. Prinsip intinya adalah slide 1 sampai 9. Pengertiannya apa, syarat syirkah apa, rukun syirkah apa. Itu Anda pahami. Kemudian slide terakhir tadi terkait dengan mudharabah, karena banyak sekali sistem mudharabah ini berlaku di sekitar kita. Nah, inti utama dalam pembahasan syirkah ini ya, yang pertama jumlah orang yang bekerja sama, 2 pihak atau lebih. Yang kedua, bidang kerjasamanya harus halal dan produktif. Yang ketiga, kontribusi itu diperhatikan, bisa hanya kontribusi modal, bisa dengan keahlian, atau bisa dengan keduanya. Nah, yang keempat, yang terakhir, yang paling penting adalah nisbah bagi hasil. Tidak hanya keuntungan ya, kerugiannya juga harus disampaikan di akad. Jangan sampai kita sebagai umat muslim, yuk kerja dulu yuk, kita coba dulu, kalau rugi gampang nanti dipikir carry. Itu tidak boleh. Kenapa? Misal orang pacaran, kenapa haram? Karena dipikir carry. Yuk kita jalanin dulu berdua, nanti jadi nikah atau enggak dipikir carry. Lah itu enggak boleh, jadinya haram kan dalam pacaran. Berbeda dengan ta'aruf. Nah, tujuannya jelas, mau nikah. Kalau cocok nikah, kalau enggak cocok ya putus, selesai. Itu karena akadnya jelas. Ya, jadi hati-hati, harus
disampaikan akad termasuk nisbah ini di awal. Kalau untung bagiannya berapa, kalau rugi bagaimana kita menanggung kerugian bersama-sama. Nah, ya, jelas ya teman-teman. Akad tuh. Nah, tugas kalian saat ini juga ya saya tunggu. Nanti bisa dikirim melalui grup perkuliahan. Ini untuk kalian sendiri, untuk lebih mudah memahami, supaya belajarnya itu kena gitu loh ya, kalian paham. 5 syirkah yang sudah saya jelaskan, kalian tulis di kolom. Nah, kalian tulis di sini, jumlah mitranya berapa, misalnya 2, ya boleh, 3 atau 4, boleh-boleh aja, ya. Jadi kalian tulis di sini kesimpulannya. Yang kontribusi, nah misalnya di sini Inan ya, itu modal iya, keahlian iya, gitu. Kalau mudharabah, yang satunya uang atau modal satu pihaknya, yang lain sebagai pengelola gitu, misalnya ya. Nisbah ini berikan contoh aja. Misalnya syirkah mufawadah tadi kan yang kontribusinya sama ya. Nah, ini otomatis 50% 50% dong. Yang syirkah Inan itu tidak sama. Nah, berapa misalnya, dan seterusnya. Nah, teman-teman, saya ingin mengetes sejauh mana pemahaman Anda ya. Jadi tolong di kolom untung dan rugi ini secara khusus Anda jelaskan lebih detail. Nah, lebih detail. Misalnya ini syirkah mufawadah, kalau untung dibagi sama, kalau rugi dibagi sama, karena kontribusinya sama gitu. Ya, boleh. Nah, itu dijelaskan lagi. Misalnya dalam kasus apa, ya. Kemudian yang satu jatuh kena musibah misalnya. Nah, pembagian untung ruginya gimana? Itu tolong Anda tulis secara lebih detail. Ya. Nih, cara mengerjakan dan catatannya. Baik, saya tunggu. Mudah-mudahan rangkuman yang kalian kerjakan ini bermanfaat untuk kalian sendiri. Ya, jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.